Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Dencara Maningsih, nomor absen 26, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan Astagatra yang saya pilih, yaitu bidang politik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa artinya pandangan atau tinjauan. Wawasan ini pun berarti cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu kata Nusa dan Antara. Kata Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan Antara berarti terletak di antara dua aspek. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nusantara berarti kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan Australia, dan dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra India. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam aspek kehidupan. Nah, menurut beberapa pengertian yang saya telah jelaskan tadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke bidang yang saya pilih, yaitu bidang politik. Politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Di dalam kehidupan politik terdapat dua sektor, yaitu sektor yang pertama, sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan yang kedua, sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Nah, upaya bangsa Indonesia untuk mencapai ketahanan dalam bidang politik adalah upaya untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan keluaran dan masukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem politik di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu warga negara bisa terlibat dalam hal-hal seperti pembuatan keputusan-keputusan politik yang dimana pendapat mereka tersebut dapat disuarakan melalui secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih. Yang kedua yaitu penduduk yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan penduduk dapat memilih secara rahasia. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk tersebut dapat memilih pemerintah yang menurut mereka baik dan bijaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari sistem politik di Indonesia. Kelemahan atau kekurangan yang pertama yaitu terjadinya konflik di antara masyarakat. Nah, apabila mereka terlibat dalam sistem politik yang sama tetapi memiliki pandangan yang berbeda-beda, maka dapat timbulnya atau pecahnya konflik antara kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu dengan adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, maka masyarakat akan sewenang-wenang mengeluarkan isi hatinya, meskipun hal tersebut bersifat negatif, yang biasanya hal tersebut dikemukakan atau diajukan untuk pemerintah yang kurang mereka senangi. Kelemahan atau kekurangan sistem politik yang ketiga yaitu belum mampu menjamin keadilan. Salah satu wilayah akan merasa bahwa wilayah tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal pembangunan di wilayah tersebut bukannya tidak akan dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan. Hal inilah yang akan menyebabkan timbulnya gerakan separatisme oleh wilayah tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat simpulkan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan berpengaruh sangat besar bagi kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.